dan kami himbau kepada pedagang dan pengunjung keluar dari pasar Cempaka Putih. Para pengunjung tempat yang telah kami sediakan, dan bagi para pedagang maupun pengunjung yang tidak mematuhi protokol diharapkan tidak boleh. Pemirsa, itu tadi informasi dari kegiatan warga di sejumlah wilayah. Dan pemirsa, Pasar Cempaka Putih, Jakarta kembali dibuka hari ini dengan protokol kesehatan ketat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta mengancam akan mengembalikan ke PSBB tahap awal jika masyarakat tidak disiplin untuk memutus penularan COVID-19. Pasar Cempaka Putih Jakarta kembali dibuka hari ini setelah ditutup karena 41 pedagangnya positif COVID-19. Petugas tim gugus tugas DKI Jakarta pagi tadi berpatroli sambil memberikan imbauan kepada para pedagang dan pengunjung Pasar Cempaka Putih untuk menerapkan protokol kesehatan. Sekali lagi kami himbau dan kami beritahukan kepada seluruh pedagang dan pengunjung Pasar Cempaka Putih, masker dan selalu jaga jarak dan mencuci tangan di tempat-tempat yang telah kami sediakan. Pengelola pasar juga menyediakan tempat cuci tangan dan mengecek suhu tubuh bagi para pedagang dan pengunjung yang akan memasuki area pasar. Selain itu, pengelola pasar juga membatasi jumlah pengunjung hanya 50%. Kita selalu terapkan protokol COVID-19. Bagi pengunjung yang masuk ke dalam pasar, kita lakukan pengecekan suhu dan kemudian kita arahkan untuk mencuci tangan di tempat-tempat yang kami sediakan. Dan kemudian kami selalu menghimbau kepada masyarakat maupun pedagang agar selalu memakai masker dan jaga jarak di lokasi-lokasi atau di dalam pasar agar tidak terjadi lagi penularan COVID-19 yang ada di Cempaka Putih. Sementara itu, sejak DKI Jakarta menerapkan PSBB transisi pada awal Juni lalu, kasus corona baru atau COVID-19 di ibu kota terus melonjak. Bahkan pada pekan kedua bulan Juli, angka positif rate DKI Jakarta melonjak 2 kali lipat. Padahal di masa transisi fase pertama pada Juni lalu, positif rate DKI Jakarta masih berada di bawah 5% sesuai ketentuan WHO yakni di kisaran 3 hingga 4%. Namun semakin masifnya tracing digelar, memasuki pekan kedua terjadi lonjakan hingga 10,5%. Gubernur DKI Jakarta mengatakan meningkatnya kasus positif di ibu kota ternyata didominasi orang tanpa gejala hingga 66%. Anies pun mengingatkan jangan sampai kasus ini membuat ibu kota kembali ke masa PSBB awal. Jakarta mengalami lonjakan kasus tertinggi. Saya ingatkan kepada semua, jangan sampai situasi ini jalan terus sehingga kita harus menarik rem darurat atau emergency brake. Bila itu terjadi, maka kita semua harus kembali dalam rumah. Kegiatan perekonomian terhenti, kegiatan keagamaan terhenti, kegiatan sosial terhenti. Kita semua yang akan merasakan kerepotannya bila situasi ini berjalan terus. Dalam 5 hari terakhir, penambahan kasus di ibu kota terus terjadi. Penambahan tertinggi terjadi pada Minggu 12 Juli lalu yang mencapai 404 kasus. Penambahan tersebut terbanyak sejak corona masuk ke Jakarta pada awal Maret lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus positif COVID-19 masih terus bertambah. Hari ini kasus positif COVID-19 di Indonesia bertambah 1.574 orang hingga total menembus 81.668 orang. Kita hari ini telah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 23.947 spesimen. Sehingga total spesimen yang kita periksa sampai dengan hari ini menjadi 1.146.794 spesimen. Dari pemeriksaan ini kita dapatkan kasus baru sebanyak
1.574 orang. Sehingga total kasus sekarang menjadi 81.668. Dari jumlah kasus baru yang kita dapatkan, konfirmasi positif kasus baru yang kita dapatkan, distribusinya sebagai berikut. DKI Jakarta hari ini melaporkan ada 312 kasus baru dan 134 sembuh. Kemudian Jawa Tengah melaporkan 214 kasus baru dan 80 sembuh. Jawa Timur melaporkan 179 kasus baru dan 444 sembuh. Sulawesi Selatan 178 kasus baru dan 211 sembuh. Kalimantan Selatan 133 kasus baru dan 66 sembuh. Kemudian Bali 112 kasus baru dan 106 sembuh. Hari ini ada 17 provinsi yang melaporkan penambahan kasus baru di bawah 10 dan ada 6 provinsi yang melaporkan tidak ada penambahan kasus sama sekali. Ingat saudara-saudara sekalian, gunakan masker saat keluar rumah. Satu-satunya tempat yang aman untuk kita adalah di rumah. Sehingga sekalipun berada di kantor dengan orang-orang yang sudah terbiasa kita ketemu, tapi harus kita ingat bahwa mereka berasal dari lingkungan dan risiko yang beda dengan kita. Oleh karena itu tetap gunakan masker sekalipun. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa Anda salurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki. Saya Evan Yasip undur diri, tetap jaga kesehatan, pakai masker dan selalu jaga jarak. Selamat sore dan sampai jumpa. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi. Dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi. Dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.